sore Pak Juli. Selamat sore Pak Eka. Iya, sore Pak Juli. Gimana kabarnya Pak Juli? Oke, baik Pak Eka. Ini saya Ya, ingin ketemu gimana? Pak Eka nih. Saya ingin Tadi cerita-cerita kan nih. kontak saya minta video call sebentar, Iya, Vicom. saya Kenapa ingin itu Pak diskusi Juli? sama Pak Eka. Iya, iya. Iya, Gimana? gini nih Pak Eka. Ini kan apa ya? Saya Pak Eka kan tahu di tempat tinggal saya ya. Jadi agak pedalaman, sangat sulit sekali ininya jaringannya. Dan Iya, jadi daerah saya Seming ya? kalau di rumah, kenapa? Daerah Seming ya, kalau nggak salah Pak Iya, Juli. iya betul. Jadi Ya, ya. Gimana Pak Juli? Jadi ya kalau sampai di rumah, saya biasanya ya sulit untuk produktif, apalagi mempersiapkan media, sumber ya agak susah. Biasanya ya saya lakukan di sekolah aja. Jadi agak ini apa namanya? Kalau di sekolah karena saya mengajar 24 JP, ya jadi agak susah sekali mempersiapkan media gitu, Pak Eka. Oh, jadi tujuannya di sini Pak Juli ingin berdiskusikan dengan saya untuk terkait kendala yang Pak Juli alami ya, terkait sinyal di Iya, rumah, begitu. iya betul, Pak Eka. Kira-kira harapan Pak Juli nanti setelah kita sharing, kita ngobrol, Pak Juli ingin dapat apa sih dari kegiatan Fitcon kita kali ini? Iya paling tidak ya saya ada bayangan lah Pak Eka. Jadi saya bisa menyiapkan media pembelajaran yang menarik bagi siswa, meskipun ya kendala jaringan, karena saya tahu ini akan sangat susah sekali kalau misalkan memperbaiki jaringan di wilayah saya sendiri. Tapi ini ya harapan saya ada bayangan lah, biar bisa membuat media yang menarik. Jadi nanti Pak Juli ingin mencapai itu ya, jadi ingin menyiapkan media seperti itu yang saya tangkap. Iya, betul. Eh, Kalau boleh saya tahu nih Pak Juli ya, jadi Pak Juli kan tinggalnya di daerah Seming ya. Iya, betul. Kira-kira kira-kira menurut Pak Juli itu apa sih yang nyebabin sinyal di sana terkendala itu Pak? Kalau saya lihat, karena sebelum-sebelumnya saya juga sempat mencoba untuk mencari mitra apa pengadaan WiFi, ya sepertinya mereka tidak apa ya tidak maulah karena lebih besar biaya operasionalnya begitu. Padahal saya sudah bantu apa namanya untuk mencarikan calon pelanggan, ditambah lagi jaringan jaringan apa ya jaringan internet beberapa kartu itu juga tidak 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 muncul di rumah saya terutama karena ya di situ sepertinya black spot gitu Pak Eka. Jadi kalau saya simak apa yang Pak Juli sampaikan tadi, sebenarnya Pak Juli sudah ada upaya ya untuk apa namanya meminimalisir dampak sinyal itu ya. Jadi sinyalnya rendah, Pak Iya, Juli sudah ada upaya ya sebenarnya. iya, Oke. Nah, lebih lanjut saya ingin tanya bagaimana sih kendala sinyal ini mempengaruhi produktivitas Pak Juli dalam menyiapkan media ataupun apa namanya alat bantu di dalam pelajaran itu. iya tentunya karena saya apa ya sangat suka sekali dengan media-media yang menarik, media online ya, sehingga di kelas anak-anak lebih interaktif. Ditambah lagi saya biasanya menggunakan strategi-strategi permainan. Nah itu memang membutuhkan jaringan internet yang stabil gitu. Nah, yang Jadi ingin saya tanyakan, jadi bagaimana produktivitas Pak Juli itu kalau di sekolah? ya kalau di sekolah ya biasa saya mengajar karena biasanya rata-rata saya dapat mengajar 6 JP, kemudian dari jam mengajar saya di sekolah itu
saya juga ada tugas tambahan. Hmm. Ya, tugas tambahan kebetulan juga sebagai Wakahumas. Nah ini harus mempersiapkan kegiatan-kegiatan, apalagi akhir-akhir ini mempersiapkan kegiatan graduation, kemudian membuat pusat informasi bersama informasi untuk orang tua, ditambah lagi ya saya harus menyelesaikan tugas pelatihan gitu. Jadi sangat terbatas sekali waktunya. Saya merasa sangat singkat sekali, sampai jam 2 itu kok tiba-tiba udah selesai jam 2 gitu. Iya, iya. Jadi kegiatannya Pak Juli padat sekali ternyata ya. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan permasalahan Pak Juli itu, kalau kita bandingkan bagaimana kondisi sinyal di rumah dengan di sekolah Pak Juli? Apakah di sekolah itu juga kondisinya sama seperti di rumah Pak Juli? Ya jelas beda sih Pak Eka, karena yang di sekolah itu kan memang dekat dengan towernya, dekat dengan menaranya itu. Jadi sangat stabil sekali untuk jaringan Telkomselnya terutama. Nah saya biasanya menggunakan hotspot pribadi bahkan untuk membuat media kalau saya sempat. Nah jadi kalau di rumah ini benar-benar memang susah untuk chat-chat lewat WhatsApp aja, susah gitu. Iya, iya. Jadi untuk di sekolah, kira-kira pernah itu membuat atau menyiapkan medianya itu di sekolah menggunakan jaringan internet yang di sekolah? Pernah, saya pernah sesekali ke ruang TU, tapi ya itu tadi ruang TU-nya juga menggunakan internet, jadi sekian tenaga pegawai TU menggunakan internet, masing-masing punya tugasnya. Ya kadang-kala saya agak susah juga menyelesaikan pekerjaan saya di ruang TU. Kebetulan ruang TU-nya terpisah dengan ruang guru dengan jarak yang cukup ya jauh lah gitu. Pernah sih Pak Eko. Jadi kalau saya lihat sebenarnya yang terkendala itu kan di rumah Pak ya. Iya. Nah, kembali saya ingin menanyakan pengaruh sinyal itu seberapa besar sih terhadap produktivitas Pak Juli di rumah? Ya, kalau bagi saya sangat besar Pak Eka, karena Kalau di skala 1 sampai 10 berapa pengaruhnya sinyal ini terhadap produktivitasnya Pak Juli membuat ya media? hampir 10, hampir 9 lah, 9 lah. Ya, ya. Sangat besar sekali. Iya. Kira-kira untuk media pembelajaran itu kenapa penting mendapatkannya dari internet gitu? Kalau Ya karena saya biasanya lebih suka dengan membuat media menggunakan site interaktif Pak Eka. Jadi ya mau tidak mau harus menggunakan jaringan internet juga. Oke. Jadi melihat kondisi di rumah seperti ini, terus di sekolah seperti ini, ya tentunya Pak Juli kira-kira punya nggak rencana untuk menanggulangi masalah yang di rumah itu tadi? Kendalanya kan tadi adalah sinyal di rumah. Kira-kira dari Pak Juli ada rencana nggak tanpa mengurangi produktivitas Pak Juli dalam membuat media pembelajaran itu? Kira-kira rencana Pak Juli gimana nantinya? Rencana apa ya? Kalau sejauh ini saya biasa yang saya lakukan ya saya harus mencari mencari jaringan WiFi ke saudara, bahkan harus ke tempat yang biasa ada sinyal penuh. Biasa bahkan saya lakukan di pinggir jalan pun ya saya lakukan gitu. Luar biasa itu Pak, sampai
pinggir jalan demi Iya, memfasilitasi siswa itu luar biasa loh Pak. Nggak semua mungkin bisa punya dedikasi sebesar itu Pak, sampai di pinggir jalan Bapak mencari internet itu sudah bagus sekali sebenarnya. iya, Kira-kira apa lagi yang Bapak lakukan? Rencananya ini kan kita bicara ke depan Pak, berefleksi mhm, dari apa yang telah Bapak lakukan sebelumnya, melihat kendala, dalam masalah kan selalu ada peluang ya Pak, ada iya, iya, solusi. Solusinya, rencana Pak Juli yang lebih konkret ke depannya agar produktivitasnya Pak Juli tidak turun gitu. Jadi kalau saya lihat tadi kan luar biasa sebenarnya dedikasi atau perjuangannya Pak Juli di dalam memfasilitasi siswa. Gimana Pak Juli? iya, mmm, kalau kalau rencana jangka pendek saya sih, ya saya berusaha mengatur waktu, di sekolah sih sebenarnya. Jadi, saya biasanya, kalau jam kerjanya selesai jam 2, ya saya harus mengorbankan, waktu jam pulang saya. Jadi saya harus lembur juga di sekolah untuk menyiapkan, media yang saya gunakan besok. Biasanya saya pulangnya jam 3, bahkan pernah juga jam 4. Ya ya saat ini juga saya sedang ada di tempat kerja sih sebenarnya. Itulah Pak, itu sudah luar biasa sekali apa yang Bapak lakukan itu. Jadi sebenarnya dari Pak Juli sendiri sebenarnya sudah ada bakal solusi yang bagus ya Pak ya. Jadi ya saya harapkan ya itu tidak kendor semangatnya. Jadi ya kalau memang di rumah terkendala ya itu tadi Bapak sudah punya solusi sebenarnya bisa lembur, tapi luar biasa sekali Pak. Jadi apa namanya, kalau dari itu kan tadi dari kendala apa namanya rencana Bapak untuk menanggulangi masalah tersebut. Kira-kira ada pihak-pihak yang bisa membantu Bapak nggak dalam apa namanya mengurangi apa namanya dampak buruk dari menurunnya produktivitas karena pengaruh sinyal ini? Mungkin dari jangka pendek, jangka panjang, mungkin ada nggak yang akan berpengaruh langsung ke Bapak? Ya kalau jangka pendeknya, ada sebaiknya. Jadi, saya sebenarnya butuh kerjasama, butuh Hmm. pengertian dari Wakakurikulum juga untuk mengatur jadwal. Jadi misalkan karena jadwal Hmm. saya padat 24 JP dalam seminggu, paling tidak ada 1 hari memang saya gunakan untuk menyiapkan media. Jadi, ya saya benar-benar bisa fokus untuk menyiapkan media selama 1 minggu, mengajar. Ya harapan saya sih seperti itu, cuman ya, ini masih setiap harinya masih ada jam mengajar dan kesibukan-kesibukan yang lain, jadi sangat susah sekali mengatur waktu. Nah, untuk jangka panjangnya, ya saya memang sampai saat ini pun saya masih berjuang untuk pengadaan jaringan WiFi di desa saya sendiri gitu. Ya, itu jangka panjangnya sih Pak Eka. Iya. Tadi bagus ya, mungkin tadi Bapak sudah mengutarakan bahwa mungkin akan berkoordinasi dan berkolaborasi ya. Jadi Bapak sudah merefleksikan jam pembelajarannya jadi supaya mungkin tidak lembur terlalu jauh tadi, terlalu sore gitu ya. Jadi Bapak Iya, bisa seperti yang Bapak bilang tadi mungkin ke Wakakurikulum meminta pengertian dan sebagainya itu sudah bagus. Bisa nantinya dicoba Pak ya pendekatan secara pribadi itu sudah bagus oke. sekali ya Pak yang Bapak sampaikan. Terus kira-kira hambatan apa sih yang mungkin akan muncul kalau Bapak merencanakan seperti tadi? Kira-kira ada kendala nggak? Kalau kendalanya sih saya khawatirnya, eee, ada ada apa ya, kecemburuan sosial mungkin, takutnya rekan-rekan guru yang Hmm, lain juga ya, ya, ya. menginginkan hal yang sama gitu. Itu sih kendalanya sebenarnya. Tapi kalau bisa difasilitasi, menurut Bapak gimana? Semua guru bisa difasilitasi di sekolah untuk menyiapkan media pembelajaran atau jaringan internet di sekolah yang memadai itu. Menurut Bapak gimana? Nah itu bisa aja sebenarnya, cuman ya ya kalau pengadaan, jaringan internet di sekolah memang, sedang diusahakan sebenarnya, tapi ya, saya juga kurang 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 tahu ini akan
bisa terrealisasi kapan gitu. Kemudian untuk rekan-rekan guru yang lain, jujur saya belum melihat sih sebenarnya ketika saya lembur ada rekan-rekan guru yang belum melihat hal yang sama dengan saya ya gitu. Iya. Dari hasil percakapan kita dari tadi, kira-kira Pak Juli udah menemukan solusi nggak kira-kira terkait permasalahan Pak Juli? Apa yang harus dilakukan? Kan catatannya supaya produktivitasnya Pak Juli itu tidak turun kan gitu ya, Iya. walaupun sinyal di rumah buruk gitu ya. Iya. Iya, kira-kira Pak Juli itu tadi saya katakan apa namanya? Evaluasi terkait tindakan itu seperti apa dari Iya, hasil pembicaraan kita. saya melihat salah satu solusi yang bisa saya lakukan ya dengan koordinasi bersama Wakakurikulum ketika pembuatan jadwal pelajaran, sehingga ada sehari yang bisa saya manfaatkan untuk pembuatan media pembelajaran maupun strategi pembelajaran, sehingga saya tidak perlu lembur terlalu lama. Kemudian yang kedua, solusi jangka panjangnya jelas saya tetap mengusahakan pengadaan jaringan internet WiFi di desa saya sendiri. Nah, kebetulan ini juga beberapa provider yang saya ajak untuk mitra, saya usahakan saya bantu untuk mengumpulkan ini calon customernya. Jadi ya semoga dalam waktu dekat bisa direalisasikan gitu. Itu sih Pak Eka. Luar biasa sekali ya Pak Juli. Kalau saya lihat dari tadi, sebenarnya sudah mendapatkan sesuatu ya Pak Juli ya dari hasil percakapan diskusi hari ini ya. Iya betul. Nah di akhir ini saya ingin Pak Juli mereview kembali, merefleksikan kembali apa saja sih yang sudah kita bicarakan, apa rencana Pak Juli, terus kendala yang mungkin dihadapi, terus kira-kira siapa saja yang terlibat, mungkin bisa Pak Juli ulangi sehingga akan terngiang-ngiang gitu ya. Jadi sudah kembali tahu dan mengingat, mengatakan solusinya itu tadi terkait permasalahan Pak Juli. Apakah tujuannya sudah tercapai atau belum? Nah, silakan Pak Juli merefleksikan hari ini. Iya, dari percakapan ini ya tujuannya saya amati sudah tercapai. Jadi saya sudah menemukan solusinya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjangnya, sehingga saya berharap saya tetap bisa produktif meskipun di saat ini di rumah belum bisa produktif. Ya setidaknya di sekolah saya bisa jauh lebih produktif dari sebelumnya. Itu yang bisa saya ajak kolaborasi ya tentunya rekan-rekan guru, kemudian yang tidak kalah pentingnya ya Wakakurikulum ketika proses pembuatan jadwal pelajaran. Ya begitu Pak Eka. Iya, dari percakapan kita hari ini saya betul-betul mengapresiasi ya apa yang telah Pak Juli lakukan sampai saya tahu dalam menyiapkan media pembelajaran Pak Juli sampai mencari sinyal sampai di pinggir jalan. Nah, itu adalah sesuatu yang baik, yang luar biasa. Jadi penuh dedikasi di dalam dalam dunia pendidikan. Nah, terkait dengan solusi sendiri, saya rasa tadi Pak Juli sudah menyampaikan juga ya bahwa ada solusi jangka pendek, juga jangka panjang. Yang saya harapkan dari Pak Juli tetap semangat Pak Juli. Jadi itu sudah bagus sekali apa yang Pak Juli upayakan. Tetap semangat, silahkan implementasikan rencananya Pak Juli. Ini saya menunggu kabar yang baik dari Pak Juli bagaimana rencana kerja itu dilaksanakan, diimplementasikan. Nanti kalau ada masih yang harus dibicarakan, kontak saja saya Pak, nggak apa-apa. Jadi minta waktu untuk sharing kembali seperti itu. Jadi nggak usah ragu-ragu Pak. 24 jam kita kita bisa sharing lah.
Ya, ya. Terima kasih Pak Eka. Wah, jangan menyerah Pak Juli, tetap semangat. Ya, siap, siap. Ya. Oke, ada lagi yang disampaikan Pak Juli? Saya rasa cukup Pak Eka. Terima kasih banyak Pak Eka. Iya, terima kasih kembali Pak Juli. Sekali lagi tetap semangat ya. Siap. Oke, selamat sore Pak Juli. Terima kasih. Sore Pak Eka. Terima kasih.